Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang pembelajaran model PBL atau Problem Based Learning yang mengkhususkan pemecahan masalah. Di sini saya Muhammad Iqbal Tanjung akan menjelaskan fase pertama, yaitu di mana fase ini harus menentukan topik permasalahan yang akan dibahas dan akan dipelajari oleh peserta didik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membuka dengan ucapan kalimat salam dan membaca doa seperti ini. Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, ada baiknya kita mengecek absen satu persatu. Setelah mengecek absen, baru kita menstimulus siswa atau merangsang siswa agar peka terhadap materi yang akan diberikan nanti. Misalnya seperti ini. Baiklah anak-anak, pada materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu tentang masalah kesatuan dan kesatuan. Jika ada yang tahu, silahkan tunjuk tangan dan berikan jawabannya di depan. Nah, setelah itu, setelah anak murid bisa menjawab, ada baiknya selepas itu kita tampilkan sedikit video atau materi ceramah yang bersumber dari buku ataupun media lainnya, agar siswa ini dapat mengetahui lebih spesifik lagi apa yang akan dibahas di dalam problem based learning tadi. Setelah kita tampilkan video, baru kita tanyakan lagi ke siswa, bagaimana tentang hasil mereka memahami dari materi yang sudah disampaikan lewat ceramah ataupun media video tadi. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dengan materi yang disampaikan melalui video maupun yang Bapak bicarakan tadi? Kita lanjut pada tahap kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dari penjelasan Bapak Iqbal sebelumnya sudah menjelaskan apa itu Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia, terdapat suatu masalah yang menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yakni apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terjadinya suatu persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Maka dari itu, pada kelas ini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama akan membahas apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya suatu persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, dan kelompok kedua akan membahas tentang apa yang menjadi faktor penghambat terjadinya persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita masuk pada tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru dituntut untuk membantu siswa dalam mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Nah, tadi kan udah dibagi tuh kelompok sama Ibu Rizky Mulyani. Tugas kita sekarang yaitu mengumpulkan informasi sesuai dengan topik yang akan kita bahas nanti. Topik yang akan kita bahas nanti itu adalah apa sih faktor pendorong adanya persatuan dan kesatuan itu, serta apa sih faktor penghambat adanya persatuan dan kesatuan itu. Nah, informasi yang akan kita kumpulkan itu bisa kita dapatkan melalui media seperti apa? Media seperti buku, majalah, koran, elektronik, serta media elektronik lainnya. Saya Apipa, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai tahapan dalam proses pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu tahap keempat, tahap mengembangkan serta menyajikan hasil karya peserta didik. Nah, di mana peran seorang guru adalah merencanakan serta menyiapkan hasil karya peserta didik, baik berupa laporan-laporan tertulis, kemudian video, dan masih banyak lainnya. Nah, serta guru membantu peserta didik untuk berbagi tugas antar sesamanya. Nah, saya contohkan seperti ini. Baiklah anak-anak, berdasarkan dari informasi yang telah kalian kumpulkan, maka Ibu menginginkan kalian untuk membuat suatu laporan. Nah, laporan tersebut kalian tulis di kertas kosong, kemudian kalian isi nama kelompok dan apa saja faktor penghambat serta pendorong dari persatuan dan kesatuan itu. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Berikutnya
tahap kelima atau tahap terakhir ialah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Setelah siswa menyelesaikan laporannya, kita membuka diskusi singkat tentang kesulitan dan keraguan membuat laporan tersebut. Setelah itu, kita mengkoreksi apakah ada kesalahan dalam pembuatan laporan tersebut, atau kita memberikan contoh yang benar kepada siswa dalam membuat laporan tersebut kepada siswa yang salah membuat laporannya. Setelah itu sesi kesimpulan. Kita guru memberikan kesimpulan agar siswa dapat memahami inti dari materi yang telah mereka dapatkan. Setelah itu, tahap terakhir kita tutup. Namun, ada baiknya sebelum kita menutup kelas, kita menanyakan kembali kepada siswa untuk yang terakhir kalinya, apakah ada pertanyaan, kesulitan, atau keraguan dalam materi tersebut. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa, dan tak lupa pula kita meminta maaf kepada siswa apabila ada salah kata